Jadi ijma ini ya adanya di ranah disiplin ilmu fikih. Karena apa? Karena ilmu fikih itu semuanya berdasarkan dhanniyud dilalah alal maksud. Ya, dalil-dalil kemungkinan terhadap apa yang dimaksud. Sementara kalau ilmu nasab itu qat'iyud dilalah alal maksud. Yaitu dalil-dalil pasti benarnya terhadap apa yang dimaksud. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat di dalam disiplin ilmu nasab berbeda dengan ilmu fikih, teman-teman. Cacatnya nasabnya Ba'alawi ini di dalam sanad periwayatan dan matannya. Itu loh teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini ya saya ingin kembali membahas sesuatu yang sebenarnya sudah selesai dibahas gitu kan ya. Cuman ini karena ada beberapa teman-teman itu yang komen di video saya di TikTok maupun di YouTube, short video dan Facebook ya. Ketika saya mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu ya 100% itu gagal teman-teman, batal, tidak bersambung kepada Nabi. Kenapa? Karena ada satu hal yang membuat mereka itu tidak bisa mempertahankan keabsahan nasabnya sampai kapanpun. Jadi begini teman-teman ya, di dalam kitab Al-Madkhal, di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu ada pembahasan tentang ilalun nasab ya, beberapa cacat di dalam sebuah nasab ya. Nah, di antara beberapa cacat itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ya, al-illatu fis sanad ya, cacat di dalam sanad periwayatan. Yang kedua, al-illatu fil matan, cacat di dalam matannya. Matan itu artinya penyebutan nama ataupun urutannya gitu loh. Nah, sementara nasabnya Ba'alawi ini itu ada di yang nomor 3, yaitu al-illatu fin nasabi wal matani, fis sanati, al-illatu fis sanadi wal matani ya. Jadi cacatnya nasabnya Ba'alawi ini di dalam sanad periwayatan dan matannya. Itu loh teman-teman ya. Nah, saya kira tidak perlu saya jelaskan karena yang disebut dengan sanad periwayatan sudah jelas kan, ya toh? Artinya sanad periwayatan silsilah nasab mereka itu ya tidak ditemukan sumbernya. Ya, tidak ditemukan sumbernya. Nah, disitulah cacat daripada sanad periwayatannya. Kemudian matannya itu penyebutan nama Ubaidillah itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab nasab. Ya. Kalaupun mereka beralasan bahwasanya di dalam kitabnya Bahauddin Al-Janadi itu menyebutkan nama Abdullah, itu kan bukan Ubaidillah. Abdullah kok bisa jadi Ubaidillah? Nah, ini disebut cacat di dalam matannya, gitu loh. Nah, atau istilah lainnya dalam kitab Muqaddimat itu disebut adraj, ya, merubah penyebutan nama yang memang tidak pernah disebutkan oleh sejarawan maupun ahli nasab. Nah, kemudian orang ini ya komen di video saya itu mengatakan, saya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi saya ikut ijma ulama internasional tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Nah, ini kan lucu teman-teman ya. Yang pertama, ijma itu tidak dikenal di dalam istilah-istilah disiplin ilmu nasab. Karena apa? Karena ijma itu ya sesuatu yang berbeda ya, 2 hal yang berbeda kemudian dicari persamaannya
lalu disepakati. Nah, sementara ilmu nasab ini adalah ilmu pasti yang tidak menerima perbedaan pendapat. Karena apa? Karena ilmu nasab ini harus qat'iyud dilalah alal maksud, bukan dhonni. Jadi, tidak bisa kalimat ijma ini diterima di dalam perspektif ilmu nasab. Jadi ijma ini ya adanya di ranah disiplin ilmu fikih. Karena apa? Karena ilmu fikih itu semuanya berdasarkan dhonniyud dilalah alal maksud. Ya, dalil-dalil kemungkinan terhadap apa yang dimaksud. Sementara kalau ilmu nasab itu qat'iyud dilalah alal maksud. Yaitu dalil-dalil pasti benarnya terhadap apa yang dimaksud, sehingga tidak ada perbedaan pendapat di dalam disiplin ilmu nasab berbeda dengan ilmu fikih, teman-teman ya. Itu pertanyaan yang pertama dari pernyataan ijma'nya tadi. Pertanyaan yang kedua, ijma' ulama internasional itu siapa yang telah menyepakati keabsahan nasab Ba'alawi? Siapa ulamanya? Kok disebut ijma' ulama internasional? Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua, berdasarkan apa mereka itu menyepakati keabsahan nasab Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Ahmad bin Isa yang katanya punya anak Abdullah atau Ubaidillah, sementara dalam semua literatur kitab-kitab nasab dari abad ke-5 sampai sekarang tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak Abdullah atau Ubaidillah. Semuanya menyebutkan Muhammad Ali Husain, hanya 3, putranya hanya 3 yang menurunkan keturunan sampai sekarang. Itu teman-teman ya. Nah jadi kalau ada yang menyatakan, misalkan katanya, saya dengar-dengar ya, karena saya lama nggak aktif di medsos ya, katanya siapa si Qori itu mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi ini sudah disepakati oleh a'immatul ansab. Coba sebutkan a'immatul ansab itu siapa saja ya, terus berdasarkan apa? Lalu, mana sertifikat pengesahan nasabnya Ba'alawi dari a'immatul ansab internasional tadi? Ya, jadi semua itu harus ada pembuktian, teman-teman. Apa yang kita bicarakan itu harus sesuai dengan data dan realita yang ada. Makanya harus ada dalil dan burhan. Harus ada alasan dan juga bukti. Maka bisa diterima, teman-teman ya. Begitu. Jadi terkesan begini, teman-teman, saya ini orang aswaja katanya, jadi saya ikut ijma' ulama internasional. Nah, terkesan itu orang yang tidak mengesahkan nasabnya Ba'alawi itu dianggap non aswaja. Ini berbahaya loh, ini berbahaya ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah suatu firqah yang tidak terlalu mementingkan tentang kemuliaan nasab. Justru di luar Ahlus sunnah wal jamaah itu yang terlalu mengagung-agungkan kemuliaan nasab. Gitu loh teman-teman ya. Karena apa? Sekali lagi saya sampaikan, di dalam paham Ahlus sunnah wal jamaah yang paling utama itu adalah terhubungnya hubungan teologis, bukan hubungan biologis. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami sedikit yang saya sampaikan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.